mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Renungan hari ini berjudul 1000 titik cahaya, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, Dismal Canyon di daerah barat laut Alabama menarik banyak turis setiap tahunnya, terutama pada bulan Mei dan Juni, ketika larva serangga menetas dan berubah menjadi sejenis kunang-kunang. Pada malam hari, kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya biru yang indah. Dan ketika berkumpul dalam jumlah ribuan, mereka menciptakan cahaya yang sangat menakjubkan. Orang percaya digambarkan Rasul Paulus sedikit banyak mirip dengan kunang-kunang. Ia menjelaskan bahwa dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Namun seringkali kita berpikir mana mungkin cahaya kecil kita dapat membawa pengaruh yang berarti. Paulus berkata bahwa itu bukanlah tugas satu orang saja. Ia menyebut kita sebagai anak-anak terang dan menjelaskan bahwa kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Menjadi terang di dalam dunia adalah upaya bersama, tugas dari tubuh Kristus, karya gereja. Paulus menegaskan pernyataan tersebut dengan menggambarkan kita layaknya kunang-kunang, bersama-sama beribadah, berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ketika kita merasa putus asa dan berpikir bahwa kesaksian hidup kita hanyalah setitik cahaya kecil di tengah dunia yang hitam pekat, kita dapat berpegang pada firman Tuhan, bahwa kita tidak sendirian, bersama-sama dalam tuntunan Allah
kita dapat memberikan pengaruh yang berarti dan memancarkan cahaya yang terang. Bagaikan kumpulan kunang-kunang yang menarik minat banyak orang, hidup kita bersama dapat menarik perhatian dunia di sekitar kita. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat dikuatkan saat mengetahui bahwa Anda tidak sendirian beriman kepada Kristus? Lalu bagaimana Anda dapat memancarkan cahaya bersama umat percaya lainnya hari ini? Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah aku untuk memancarkan terang-Mu bersama saudara-saudari seimanku dalam Tuhan. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.